Kak Riki, ayo kita mau mengikuti parade pujian hari ini di kota. Tapi Kak Mark, tunggu dulu. Jangan cepat-cepat. Pasti Kak Riki hari ini belum pemanasan ya. Baik, kita mau mengajak adik-adik di rumah untuk mengikuti pemanasan terlebih dahulu. Tapi kita juga belum berdoa loh Kak. Oh iya, ayo sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hari ini kami mau mengikuti ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau mengajak kalian semua untuk pemanasan bersama-sama dengan kita. Dengan mengikuti gerakan yang kita nanti akan sampaikan. Oke Kak, tapi gerakannya gimana ya Kak ya? Mudah sekali, seperti ini ya. My God My God is so big, is so big, so strong, so strong, and so mighty. and so mighty. There's nothing There's nothing. my God cannot do. Oke, kita mulai ya Kak ya. Boleh? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oke. Wow, sudah bisa ya? Sudah bisa Kak? Mudah kan? Adik-adik di rumah sudah bisa pastinya. Mari kita sama-sama mencoba sekali lagi. Oke, dalam hitungan ketiga ya Kak ya. 1, 2, 3. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oke, aku sekarang sudah semangat Kak. Yay! Sekarang kita lanjutin yuk perjalanannya. Stop! Kalian siapa? Kalian mau kemana? Kami adalah kelompok pujian dari seberang. Dan kami akan mengikuti parade pujian di kota ini. Dan kalian berasal dari mana? Kami berasal dari kota sebelah sana. Kami juga mau ikut parade pujian di kota ini. Bagaimana kalau kita jadi satu grup? Eits, tidak bisa semudah itu. Kalau kamu mau, kamu harus menerima tantangan dari kami. Tantangan apa? Tantangannya adalah tebak lagu. Jadi, kita akan menyebutkan satu kata dan kalian harus mencari lagu yang ada kata-kata tersebut. Oke, kami terima tantangannya. Adik-adik di rumah ikut semua juga ya. Baik, challenge pertama adalah dari kata-kata kasih. Kasih. Ayo, apa itu? Kasih Yesus, Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Oke, keren-keren. Sekarang soal nomor 2. Cari lagu yang punya kata Bapa. Aduh, Bapak. Aku tahu lagunya. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Yeay. Lagi-lagi. Apa ini Kak? Kita ada yang selanjutnya adalah sukacita.
Lebih Apa, susah ayo? ini. Aku tahu. Sungai sukacitamu Mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Luar Oke deh. biasa. Sekarang yang terakhir dan paling susah. Kalian mencari lagu dengan kata dalam. Dalam. Kakak yakin ini pasti susah. Apa ya? Adik-adik di rumah bisa bantu kita? Apa? Gak kedengeran. Oh, good. Lagunya. Oh, betapa dalamnya. Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yeay, kita berhasil. Yeay, kita berhasil adik-adik. Terima kasih telah membantu kita. Berarti sekarang kita bisa satu kelompok dong. Tentunya Benar sekarang sekali. kita satu kelompok. Yes. Oke, sekarang kita lanjutkan yuk perjalanan kita ke parade. Ayo. Yuk kita memuji Tuhan sambil dalam perjalanan. Hosana. Adik-adik, hari ini kakak happy banget karena bisa memuji Tuhan sama-sama adik-adik semua. Ayo kita kasih pujian yang terbaik buat Tuhan dengan penuh dengan semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ikutin kakak ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk orang di sampingnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Tunjuk lagi temannya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi ya adik-adik.
Semuanya siap-siap? Kalau kita bilang Tuhan Yesus baik buat aku, Tuhan Yesus baik buat kamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Bisa ikuti gerakannya ya. 1, 2, 3, go! Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Lagi-lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Siap-siap. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tangannya tepuk ke atas ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep. Ke kanan dulu. Down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep. Sekarang kiri. Down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lebih semangat. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya. Aduh Kak Mark, aku sudah lelah sekali. Mending kita istirahat dulu aja. Iya, di sini juga panas sekali. Mendingan kita pulang dan tidak ikut parade pujian. Benar, lagian tidak ada orang yang akan tahu kalau kita tidak ikut parade. Kak Riki, Kak Sharon, kita tetap harus mengikuti parade pujian dengan sukacita dan semangat. Dan kita harus memuji Tuhan dengan sukacita. Wah, benar sekali Kak Mark. Aku sebenarnya sekarang juga kecapean dan kepanasan. Tapi aku tetap mau memuji Tuhan dengan sukacita. Karena aku suka memuji Tuhan. I love to praise God. Aku juga suka memuji Tuhan. Dan sekarang aku sudah gak capek lagi. I love to praise God. Iya, aku gak bakal malas lagi. Aku mau memuji Tuhan dengan sukacita. Baik, adik-adik di rumah, kita tetap harus semangat
Dan jangan lelah dan bosan untuk memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love to praise God. Sekali lagi. I love to praise God. Oke, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan kita ke parade pujian. Oke. Let's go. Let's go. We want to fall in love with Jesus every single day. Let us sing. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever
Shalom anak-anak. Wah, senang sekali ya bisa bertemu dengan kalian lagi minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa sama-sama. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, seperti kalian lihat tadi ya di pantomim, anak yang punya permen itu dia senang sekali memuji Tuhan. Ketika dia dapat permen, dia senang, dia memuji Tuhan. Tapi lihat, ketika permennya jatuh, apa yang dia lakukan? Dia tetap loh memuji Tuhan. Wah, dalam segala keadaan, anak ini mengajari kita juga kalau kita harus tetap memuji Tuhan. Oke, kakak punya satu tantangan untuk kalian yang di rumah. Nah, kita akan memuji Tuhan sama-sama nih. Oke, kalian boleh tepuk tangan, kalian boleh sorak-sorai, tidak berteriak tapi sorak-sorai, dan kalian boleh tepuk tangan di atas kepala, boleh angkat tangannya seperti itu. Kita akan memuji Tuhan sama-sama dalam waktu 1 menit. Oke, kita akan lakukan sama-sama. Semua siap di rumah? Oke ya, kakak akan hitung 3, 2, 1, kita akan mulai sama-sama. Oke, 3, 2, 1. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yes, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo anak-anak tetap memuji Tuhan. Yes, haleluya. Nah, kita sudah bisa memuji Tuhan tuh sama-sama. Memuji Tuhan itu tidak peduli keadaan apapun. Kata kunci kita hari ini adalah aku mau memuji Tuhan. Katakan sama-sama kakak ya. 1, 2, 3. Aku mau memuji Tuhan. Hebat. Nah, kita harus memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Mau keadaan sedih, mau keadaan senang, ataupun waktu kita takut. Seperti contoh cerita Yosafat berikut ini. Raja Yosafat adalah Raja Yehuda. Nah, satu kali dia mendapat kabar kalau bangsa-bangsa lain mereka itu sedang bekerja sama untuk mau berperang mengalahkan Yosafat. Ini membuat Raja Yosafat ketakutan. Apa yang dia lakukan? Raja Yosafat tidak sembunyi di dalam lemari gitu. Aku takut. Dia tidak lakukan seperti itu. Yang dia lakukan adalah dia datang ke Tuhan. Raja Yosafat menyembah Tuhan, dan Alkitab bilang orang-orang Lewi, orang-orang Kehat, dan semua itu mereka berkumpul dan berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Ayo kakak ajak kita semua baca Alkitab kita hari ini di 2 Tawari 20 ayat 1 sampai ke 30. Cerita kita hari ini adalah tentang Raja Yosafat. Raja Yosafat ini adalah seorang Raja Yehuda. Raja Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan dan selalu taat pada perintah-perintah Tuhan. Suatu kali, Raja Yosafat itu mendapat kabar kalau raja-raja dari bangsa-bangsa lain sedang bekerja sama untuk melawan Raja Yosafat. Hal ini membuat Raja Yosafat ketakutan. Tapi yang Raja Yosafat lakukan adalah dia tidak bersembunyi di dalam lemari, dia tidak sembunyi di bawah kasur. Yang Raja Yosafat lakukan itu adalah dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Kita lihat ayatnya, ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setelah Raja Yosafat memuji Tuhan, dia kumpulkan orang-orang untuk sama-sama memuji Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi mereka siap untuk berperang. Tapi sesuatu terjadi, mujizat terjadi. Kalian tahu apa? Ketika mereka mau berperang, Tuhan yang gantikan mereka berperang. Gimana kak caranya? Kalian tahu, semua pasukan musuh dari Raja Yosafat, mereka saling mengalahkan satu sama lain. Mereka tidak ada yang berperang lawan Yosafat. Mereka saling kalahkan satu sama lain. Akhirnya apa? Tentara Raja Yosafat sampai tidak
mengangkat senjata untuk berperang. Wow, luar biasa ya. Wah, keren sekali nih. Karena apa? Karena Raja Yosafat dan para tentaranya mereka hanya memuji Tuhan. Mereka bersorak-sorai. Seperti tadi kakak ulangi lagi di ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, di situ Tuhan berperang gantikan mereka. Wow, Raja Yosafat dan seluruh tentaranya menang. Bahkan ketika mereka menang dan mereka kembali ke Yerusalem waktu itu, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak pulang dengan diam saja, tapi mereka pulang dengan bersorak-sorai. Coba yuk lihat sama-sama kakak di ayat yang ke-28. Ayat ke-28, mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Mereka memainkan alat musik, yang bisa main gambus, yang bisa main kecapi. Mereka main alat musik sambil mereka pulang. Wow, dari cerita Yosafat ini kita bisa tahu kalau dalam keadaan apapun, biarpun dalam keadaan yang mengkhawatirkan sekalipun, yang membuat takut sekalipun, pilihlah untuk tetap memuji Tuhan. Bagaimana sih kak caranya memuji Tuhan? Kita bisa belajar dari Yosafat ini. Yang pertama tadi, waktu Raja Yosafat ini takut dan sedih, dia memilih untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Yang kedua, waktu menghadapi masalah, waktu akan berperang nih, apa yang mereka lakukan? Mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan. Dan ketika menang, mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka pulang kembali dengan bersorak-sorai juga, memainkan gambus dan kecapinya. Wow, lihat tuh, dari Raja Yosafat kita bisa tahu, dalam segala keadaan, dia memuji Tuhan. Berarti poin yang pertama, pujilah Tuhan dalam segala keadaan. Mungkin gampang buat kita memuji Tuhan ketika kondisi baik-baik saja. Ketika kita bisa jalan-jalan ke mall, ketika kita dapat hadiah, ketika kita dapat nilai bagus. Gampang sekali bisa memuji Tuhan, ya kan? Tapi bagaimana kondisinya kalau kita lagi sedih, kita lagi takut? Apakah kita masih tetap bisa memuji Tuhan? Kita harus belajar dari Raja Yosafat ini. Dia bisa memuji Tuhan baik dalam keadaan sedih, baik waktu dia takut, dia memuji Tuhan. Ayatnya kita buka sama-sama yuk. Ada di Habakuk. Ada di Habakuk. Pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dikatakan tadi, sekalipun keadaannya enggak enak, sekalipun tidak menentu, sekalipun membuat kita takut, khawatir, tapi dikatakan kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus tetap bersorak-sorai memuji Tuhan. Kakak juga sering seperti itu ketika kakak takut, ketika kakak merasa sedih. Kakak usahakan untuk kakak bisa tetap memuji Tuhan. Kakak ambil waktu, ambil alat musik atau dengarkan lagu, kakak nyanyi memuji Tuhan. Nah, ayo sama-sama seperti yang firman tadi bilang, kita harus bersorak-sorai dalam segala hal. Kita harus memuji Tuhan dalam segala hal. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan Dia yang berkuasa, Dia menciptakan kita, dan kita harus tetap memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan dalam keadaan yang tidak enak, Tuhan akan memberi kita kekuatan yang baru. Ketika kita sedih, Tuhan memberi kita sukacita yang baru. Yang kedua, bagaimana cara memuji Tuhan? Yang kedua adalah kita memuji Tuhan dengan segenap hatinya kita. Memuji Tuhan itu tidak hanya dengan
mulut kita saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak hanya dengan mulut saja loh, tapi badannya diam saja gitu. Haleluya, yang penting kan aku memuji Tuhan dengan mulutku. Tidak hanya seperti itu, tapi memuji Tuhan itu dikatakan dengan segenap hati. Dari hatinya kita hati yang mengasihi Tuhan ini, kita memuji Tuhan. Jadi tidak hanya lewat mulut dan perkataan kita bisa menggerakkan seluruh bagian tubuh kita untuk memuji Tuhan. Ya, misalkan nih waktu di gereja, waktu kita masih boleh beribadah, kita bisa lompat, ya kan, kita bisa angkat tangan. Hal yang sama juga ketika ibadah online seperti sekarang. Mungkin kalau online gini kalian sekarang mungkin ada yang duduk-duduk di kasurnya, ya kan, sambil tiduran mungkin. Nggak ada yang mengawasi kalian. Tapi kita harus tetap memuji Tuhan dengan semangat. Kalau misalkan waktunya memuji Tuhan, angkat tangannya, tepuk tangan. Kalau misalkan mau lompat, it's okay, nggak apa-apa. Ya, jadi kita memuji Tuhan dengan segenap hatinya kita, segenap kekuatannya kita. Termasuk juga kalau kalian bisa menyanyi nih, kalian bisa pakai suaranya kalian untuk menyanyi juga. Kan suaranya merdu, ya kan? Dan juga kalau kalian bisa main alat musik, gitar, piano, pakai dong kemampuan kalian untuk memuji Tuhan. Kakak ini nggak bisa nyanyi. Kalau kakak nyanyi, suaranya itu bisa membuat kucing tetangga itu pingsan. Tapi kakak memutuskan tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kakak bisa lakukan dengan yang terbaik yang bisa kakak berikan. Kalian juga jangan kecil hati kalau kalian sama kayak kakak. Kok aku nggak bisa nyanyi? Sama, kakak juga. Tapi jangan berkecil hati. Kita bisa memuji Tuhan dengan yang terbaik. It's okay. Namanya menyanyi itu bisa belajar, bisa kita pelajari nantinya. Yang penting adalah hati kita benar-benar mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap hidupnya kita. Kakak ajak kita buka satu ayat yuk di Mazmur 103. Di Mazmur 103 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Sama-sama ya, kita baca lagi yuk dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat ini bilang apa? Kita harus memerintahkan pada jiwanya kita. Hai jiwaku, kalau kamu merasa sedih seperti tadi, perintahkan sama jiwanya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Waktu kita merasa takut, bilang sama batinnya kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, jadi kita yang bisa mengendalikan jiwanya kita. Jangan ketika kita malas, ya sudah, gini aja. Tidak. Kita harus memerintahkan jiwanya kita supaya kita memuji Tuhan. Kita akan baca sekali lagi, tapi kali ini hai jiwaku, yang hai segenap batinku kita ganti dengan namamu. Oke, dengan namanya kita. Siap? 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai Kak Danu. Ya, jadi kita sama-sama mau bilang, aku suka memuji Tuhan. Hari ini kita sudah belajar kalau kita bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan, dan kita harus memuji Tuhan dengan segenap kekuatannya kita, segenap hatinya kita. Kalian siap? Kita mau latihan memuji Tuhan yuk. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Semuanya, kalau kalian ingin angkat tangan, kalian ingin berdiri, lakukan saja di rumah. Semuanya, mari kita sembah Tuhan. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up knowing you.
Sekali lagi mari kita katakan, kalian boleh angkat tangan kalian. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life has saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. Wah, hebat sekali. Kalian sudah belajar untuk memuji Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau jadi anak-anak yang menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Ketika kami sedih, ketika kami takut, kami tetap mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberi kami semuanya, suara kami, kemampuan kami untuk boleh memuji Tuhan. Kami mau mempergunakan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Adik-adik, angkat tanganmu, terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah engkau jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menyertai keluargamu, menutup bungkus keluargamu dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa. Praise God, haleluya, praise the Lord. Wah, adik-adik semangat sekali. Kak Monik semangat banget ya. Tapi tadi bukan Kak Monik aja loh yang semangat. Kak Monik semangat seperti ini karena ngelihat adik-adik juga semangat tadi waktu memuji Tuhan. Karena kita semua anak-anak yang suka memuji Tuhan. Ya, oke. Karena hari ini kita banyak ngomong tentang memuji Tuhan, terus pakai alat musik dan lain sebagainya. Hari ini aktivitasnya adalah kita akan membuat tut. Apa itu? Trompet. Iya, walaupun hari ini bukan tahun baru, biasanya kan kalau bikin trompet waktu tahun baru kan. Tapi hari ini kita mau sama-sama bikin trompet sama-sama ya. Oke, seperti yang Kak Monik sudah buat seperti ini trompetnya ya. Oke, alat-alat yang diperlukan di sini Kak Monik punya kertas berwarna. Kalau kalian mau pakai kertas putih yang agak tebal juga boleh. Kak Monik sarankan kertasnya agak tebal ya. Terus kalau misalnya Kak, aku nggak punya kertas tebal, nanti Kak Monik kasih tahu caranya gimana ya. Lalu kita juga perlu penggaris ya. Kalau nggak pakai penggaris juga bisa sebetulnya, tapi kalau mau rapi bagus pakai penggaris ya. Lalu Kak Monik juga ada double tape. Di sini double tape-nya Kak Monik akan pakai double tape-nya plus alat bantu untuk membuat lingkaran ya. Lalu ada gunting, lalu spidol, lem, lalu pensil warna. Seperti biasa ya, kita selalu siapkan pensil warna atau krayon atau apapun kita siapkan. Lalu ada hal penting juga nih. Wow, apa ini? Iya, piring plastik. Ya, Kak Monik hari ini pakai piring plastik yang cukup besar. Kalau misalnya mau pakai yang lebih besar juga nggak apa-apa, tapi kertasnya harus lebih besar ya. Kalau kertasnya kecil ya pakai piring makannya adik-adik semua yang di rumah itu plastik dipakai itu ya. Pinjem mama ya, jangan asal ngambil, pinjem dulu sama mama. Lalu Kak Monik di sini punya stiker ya untuk dekorate trompetnya, untuk menghias trompet kalian supaya nggak polos seperti ini. Ini kan polos ya. Nah, nanti kita akan hias dengan stiker. Kak Monik di sini punya stiker stars. Ya. Oke, sudah siap alat-alatnya? Cukup mudah ditemukan ya. Nah, tapi hari ini memang trompetnya itu agak susah sedikit. Ya. Tapi it's okay. Pelan-pelan kita mau sama-sama membuat ya, ikutin Kak Monik. Ya, di sini siapin kertasnya 1 lembar. Lalu Kak Monik akan potong. Kertasnya ini karena terlalu besar. Jadi Kak Monik akan potong segini, sebetulnya cukup. Ya, kira-kira 10 cm atau 12 cm itu cukup. Jadi Kak Monik akan kira-kira ya. Kak Monik akan kasih tanda seperti ini. Nih ya, pelan-pelan ya. Kak Monik akan
jelaskan dari pelan-pelan ke adik-adik semuanya. Kira-kira segini. Boleh kalau mau lebih panjang, ini hornnya mau lebih panjang juga boleh. Ya, Kak Monik kasih tanda di sini, lalu kasih garis. Sudah? Lalu kita akan potong. Ya, kita akan potong sesuai garisnya. Oh, kenapa jatuh? It's okay ya. Nih, kita akan potong seperti ini. Lalu kita akan bentuk tabung atau tube. Caranya, kalau kalian kertasnya Kak, kertasku kok seperti ini tipis ya. Kalian itu bisa pakai juga tisu gulung. Dalamnya tisu gulung itu juga bisa dipakai. Tapi kalau enggak punya, it's okay, enggak apa-apa, enggak masalah ya. Caranya kita akan gulung. Ya, gulung ini. Ya, kira-kira jadi panjangnya seperti inilah ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalau dibilang senti-sentinya tuh sekitar 4 cm, bener. Well done, 4 cm. Nah, kalau sudah, Kak Monik akan beri lem. Ya, mau pakai lem boleh, pakai double tape juga boleh. Oh, sini ya. Kak Monik akan kasih lem di sisi paling ujung. Pastikan kalian buatnya bulat ya. Ini gulungannya. Oh, jadi seperti ini lebih kurang. Mau pakai double tape juga boleh. Double tape lebih cepat kering. Sudah? Mau tutup dulu biar nggak kering. Lalu setelah jadi seperti ini, kita akan gunting salah satu bagian. Kak Monik akan gunting bagian bawah ya. Digunting, ikutin Kak Monik ya. Digunting sedikit aja. Kayak rumbai. Seperti rumbai-rumbai. Bisa lihat? Nih. Ya, seperti rumbai-rumbai. Dilanjutkan sampai ujungnya. Maksudnya sampai penuh. Nah, ini kita potong. Kita potong. Udah. Jadi kalau dibuka bisa seperti ini bentuknya. Ya, bisa dibuka gini boleh. Nah, sudah. Ini bagian yang pertama sudah selesai. Lalu bagian yang kedua. Nah, ini dia ya. Yang lumayan susah, tapi it's okay, kalian pasti bisa ya. Nah, ini ada piring besar. Kak Monik akan buat pattern di sini, piringnya. Oke, seperti ini ya. Lalu akan Kak Monik gambar. Oke, spidol aja biar kelihatan. Nih. Sudah. Jadi setengah lingkaran. Nah, kalau sudah, Kak Monik akan pakai ini tadi double tape untuk membantu membuat setengah lingkaran. Ya, di tengah-tengah seperti ini. Oke. Ini untuk apa? Ini untuk membuat corongnya. Ya. Untuk membuat dipegangin ya, jangan sampai ini. Memang agak licin. Oke, dipastikan sudah paling enggak di tengah. Ya, enggak harus persis. It's okay, enggak masalah. Ini ya, bisa dilihat seperti ini. Ya. Jadi setengah lingkaran, ada 2. So, berikutnya kita akan gunting. Ya, Kak Monik akan gunting bagian yang besar. Nih. Nih. Oke ya, buat kalian yang masih kecil minta bantuan mama. Memang kalau yang masih
mungkin masih KG atau playgroup agak kesusahan, it's okay, enggak apa-apa, minta tolong. Ya. Jangan ingatkan tadi, dalam suka, dalam duka kita memuji Tuhan, enggak ngomel, enggak dikit-dikit marah, ya. Enggak bisa sedikit susah sedikit marah. Enggak perlu. Nah, nih. Kalau sudah jadi seperti ini, kayak terowongan, ya kayak tunnel. Kalau kita, ini lihat, kita akan rekatkan sisi paling pojok dengan paling pojok. Ya nih lihat nih, jadi corong kan? Ya, ada dua cara. Kalian bisa, kalau mau gampang, dibuat dulu. Terus nanti di sini dilem, itu ya, itu juga bisa. Atau dimasukkan seperti ini, seperti yang Kak Monik buat supaya rapi. Nih, dikira-kira seperti ini, dikira-kira baru dilem. Nah ini Kak Monik akan lem dulu. Ini memang agak susah, tapi kalau mau gampang, seperti yang tadi Kak Monik tunjukkan, langsung langsung dimasukkan, baru dilem. Kalau ini kan Kak Monik lem dulu ya. Ada bedanya. Tapi sama-sama semua. It's okay. Oh, sudah. Lalu Kak Monik akan masukkan. Oh, ini belum apa? Belum kering. Pelan-pelan ya, it's okay. Nih seperti ini. Ya, sudah masuk. Lalu Kak Monik akan beri lem di dalamnya sini. Ya, sedikit-sedikit Kak Monik akan beri lem. Minta bantuan ya kalau yang kesusahan ya. Gak usah marah-marah. Oke, ditempel, ditempel, ditempel. Lihat, ditempel. Ditempel. Tempel, 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 dan tempel. Oke, ini masih belum apa namanya, kering. It's okay, pelan-pelan. Ini ya, sambil menunggu. Kalau adik-adik mau lebih cepat, itu bisa menggunakan double tip. Ya, double tip. Jadi di dalamnya ini sudah diberi double tip. Dalamnya kasih double tip. Lalu apa namanya? Ya, setelah kasih double tip baru dilempet tengkelkan. Jadi cepat kering. Ya, kalau pakai lem memang agak lama. Oke, seperti ini. Sudah jadi ya. Lalu kita akan bikin ini pegangannya. Caranya tadi ambil kertas yang tadi sudah dipakai, potong sedikit aja. Kira-kira ya. Ya Kak Monik akan ambil seginilah. Nih. Seperti ini. Lalu kita akan lipat. Boleh jadi 3, boleh jadi 2. Kak Monik akan lipat jadi 3. Ya. Lalu Kak Monik akan tempelkan. Ini diberi apa namanya? Lekukan gini ya. Lekukan seperti ini. Satu sisi. Lalu sisi lainnya. Seperti ini. Lalu kita beri lem. Ya, bisa ya. Kak, susahnya Kak. It's okay, sekali-sekali agak susah ya. Nanti minggu depannya ada yang gampang banget, semua anak bisa. Ya, it's okay, kadang susah, kadang gampang. It's okay ya. Lalu kita tempelkan ke trompetnya. Ingat ini trompetnya karena Kak Monik pakai yang lem, jadi agak lama ya keringnya. Seperti ini, sudah jadi kan? Wah,
tinggal kita dekor. Tapi sebelum kita dekor jangan lupa kita akan menuliskan big message kita hari ini ya. Apa? Aku suka memuji Tuhan. Panjang sekali, nggak cukup nih Kak, trompetnya kecil. Oke, kita akan tuliskan praise gitu aja ya. Kita supaya ingat bahwa kita harus selalu memuji Tuhan. Suka duka kita tetap memuji Tuhan ya. Kak Monik akan tuliskan praise karena ini belum terlalu belum terlalu kering. Kak Monik akan tuliskan di sini. Hadap sini aja ya. Praise. P R A I S E. Praise. Lalu baru setelah itu kita akan tempel-tempel dengan stiker biru. Yang nggak punya stiker boleh misalnya mau pakai buat sendiri seperti yang biasanya Kak Monik ajarkan. Ini stikernya nggak. Kak Monik cari yang lain. Misalnya kalian mau bikin sendiri gambar-gambar atau mau digambar langsung, it's okay. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa lanjutkan sampai penuh. Bisa didekor. Ya. Ini belum. Nih, bisa didekor sampai penuh. Oke. Sudah. Tempel-tempel. Ini stikernya nggak terlalu. Cari yang lain. Purple. Digambar-gambar juga boleh ya. Kak, aku suka gambar Kak. Oke. Nah, nih karena ini stikernya nggak terlalu nempel, it's okay ya. Nggak apa-apa ya. Kak Monik percaya stikernya kalian nggak seperti punya Kak Monik, bisa ditempel ya. Jadi ini ya nanti bisa ditempel-tempel. Ini contohnya belum kering, it's okay. Tapi nanti kalian akan jadi seperti ini ya. Lalu supaya apa sih kita bikin trompet? Kita selalu ingat bahwa kita harus selalu memuji Tuhan karena kita ini anak-anak yang suka loh memuji Tuhan ya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, I love to praise God. Aku suka memuji Tuhan. Sekali lagi Kak Monik belum dengar suaranya. Bikin hatinya yang besar. Aku suka memuji Tuhan. Sekali lagi ya, dengan suara yang terbaik. Oke, 1, 2, 3. Aku suka memuji Tuhan. See you. Baik, kita sudah mengikuti parade pujian. Aku sangat senang sekali. Iya, untung aku tadi tidak berhenti di tengah jalan dan tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak terasa ya, kita sudah menyelesaikan parade pujian ini. Benar tadi kata Kak Mark, kalau kita memuji Tuhan dengan sukacita, rasa lelahku pun juga hilang. Nah, benar kan? Ayo adik-adik kita sama-sama katakan, I love to praise God. Adik-adik, ibadah online hari ini telah selesai. Tapi ketika kita memuji Tuhan tidak hanya hari Minggu saja, tapi setiap hari kita memuji Tuhan dengan sukacita dan antusias. Dalam keadaan apapun, kita juga bisa memuji Tuhan. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. See you! See you! I love to praise God.